padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan kasihi. Kesempatan baru lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran ini dengan satu tema yang menantang tetapi memberkati kita, yaitu membangun logika ilahi. Saudara, sekali lagi membangun logika ilahi. Saya akan bawakan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan bacakan satu ayat lagi, yaitu Roma 6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, ayat ini mengingatkan kepada saya, yaitu untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan, ya. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Logika manusia, terkadang logika kita itu bertolak belakang dengan logika ilahi atau logika Allah. Kenapa demikian? Saya katakan, Allah mengatakan bahwa hidup kita itu sudah mati daripada segala dosa-dosa kesalahan kita. Segala kehidupan duniawi kita sudah lepas, dan kita harus mengikuti logika ilahi. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, Allah menginginkan bahwa mari kita belajar mengerti akan logika Allah, ilahi. Kita telah mati. Orang yang telah mati di dalam dosa kita, dan kita sudah mematikan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, perhatikan, logika ilahi menginginkan bahwa saudara dan saya mematikan logika-logika duniawi. Meninggalkan itu semua, tabiat-tabiat duniawi, segala dosa, segala kesalahan, ego kita. Orang yang telah mati, saudara, mati. Kalau kita berbicara mati secara tubuh manusia, orang yang telah mati diapa-apakan tidak akan membalas, saudara. Orang yang telah mati, dagingnya kita istilahnya cubit, apalagi kita cubit, kita silet pun dia tidak membalas. Ataupun di dalam kehidupan kita kerap kali emosi. Dan kita sebagai manusia biasa, emosi, marah, naik pitam, dan tidak mau mengalah. Itu seharusnya itu dibuang. Itu ditiadakan. Sebab apa? Tuhan katakan, kita sudah mati. Logika Allah itu mengatakan bahwa kita sudah mati di dalam Tuhan, segala keakuan kita. Oleh sebab itu kita harus selaras dengan jalan ilahi yang dikehendaki Tuhan. Saudara, kita harus memahami ini, saudara.
Orang dunia tidak bisa berkompromi dengan keadaan ilahi yang semacam ini. Oh, gak bisa dong. Saya disakiti. Saya istilahnya difitnah. Saya dicaci maki di hadapan orang banyak. Saya harus balas. Dunia mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa bila engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ini logika ilahi, saudara, yang dahsyat, yang harus kita ikuti. Jikalau kita marah kepada orang yang layak kita marahi, saudara, dan kita balas itu kemarahan kita, kejengkelan kita kepada mereka, saudara, itu akan menimbulkan sakit hati yang membara, saudara. Kita lihat contoh banyak orang terjadi kejahatan di mana-mana, disidangkan, kemudian dari keluarga korban menginginkan bahwa pembuat kejahatan itu dihukum mati, ternyata hanya dihukum 5 tahun. Saudara-saudara berusaha membalas, memukul, dan sebagainya. Saudara, logika kita harus mati, nyawa ganti nyawa. Tetapi kembali lagi, itu harus dibuang. Logika-logika itu harus dibuang. Kita sudah mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita buang dendam kita buang emosi kita buang sakit hati kita. Saudara, yang ada apa? Yang ada adalah pengampunan. Pengampunan inilah yang kita akan terapkan, yang saya bagikan untuk saudara. Logika ilahi tidak mengena di dalam pikiran logika manusia. Tetapi itulah jalan Tuhan. Kalau kita kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu seperti cerita film kungfu, ya, dinasti Ming melawan dinasti Yang, itu setiap saat berantem dan tidak ada selesainya. Kita lihat contoh di dalam perfilman. Ada banyak film kungfu yang menceritakan balas dendam. Dan itu antara dinasti satu ke dinasti yang lain. Bermusuhan. Dan tidak ada selesainya. Sampai kapan? Anak-anak kita pun ikut andil di dalam dendam itu. Oleh sebab itu, logika ilahi ingin mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang suka menghantui, bertahta di pikiran manusia, bertahta di otak manusia dan hati manusia. Saya harus balas dendam, harga diri saya hilang, harga diri saya diinjak-injak. Saya tidak terima, saya harus balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Kristus berpesan, engkau boleh dijahati. Logika ilahi mengatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara paham? Kita mau memakai logika ilahi. Kita lebih baik mengalah. Rencana Allah lah yang terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Pure logika ilahi kita harus mengeterapkan di dalam kehidupan kita, agar dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak ilahi. Tidak mungkin tidak kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pembalasan kita kejahatan dibalas dengan kasih yang dari Tuhan. Walaupun engkau jahat terhadap kami tetap akan mengasihi. Kami akan tetap memakai logika ilahi, membangun logika ilahi. Kita membuang logika duniawi. Kita mengeterapkan saat ini. Mari kita bersama-sama belajar, berbesar hati. Ada Tuhan yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi kemampuan kepada kita. Kebaikan,
yang ditimbulkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Mutiara yang kedua yang saya bisa bagikan untuk kita semua, saudara. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara yang Tuhan kasih, mutiara yang kedua mengatakan bahwa orang yang sudah mati di dalam dosa, di dalam Kristus, itu tidak akan menderita sakit penyakit. Sudah disehatkan oleh Tuhan. Saudara, ini yang dahsyat. Logika ilahi sudah menyehatkan kita dari segala sakit penyakit yang ada di dunia. Apa saja, saudara? Baik saudara mungkin dihina oleh orang, seperti seandainya contohnya, ya. Jadi seorang pendeta ini serba salah, saudara. Pendeta kurus, katanya kurang berkat. Pendeta gemuk, tidak pernah berpuasa. Ya, saudara. Serba salah. Nah, kalau saja seorang pendeta difitnah atau dihina seperti itu, diejek, mereka masih punya sakit hati, wah celaka dalam pelayanan pendeta tersebut. Tetapi bukan hanya pendeta saja, kita semua. Allah sudah mematikan segala dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Jadi logika ilahi kita pakai bahwa kita sudah mencabut sakit hati, dendam yang besar, yang kesumat. Saudara, kita sudah buang jauh-jauh. Dan kita memakai logika ilahi yang benar-benar kita sudah dimatikan. Dan tidak pernah sakit lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah sudah menyehatkan. Allah berkeliling melihat anak-anaknya yang benar-benar dia percaya kepada Tuhan. Aku sehatkan hari ini. Air yang ada dalam hidup kita disehatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, Allah itu luar biasa dahsyat, mampu mengubah karakter kita yang keras, karakter kita yang tidak bisa terima sesuatu yang mengena dalam hidup kita, harga diri kita. Tapi Allah ubahkan. Allah bentuk dan Allah menjadikan engkau terheran-heran karena Allah itulah yang menjadikan segala-galanya menjadi baik. Kita tidak mampu, kita tidak bisa, tetapi Allah kita dahsyat. Coba lihat orang-orang duniawi, dia percaya kepada para orang-orang pintar katanya, seperti santet, seperti perdukunan, seperti ilmu-ilmu hitam. Mereka percaya. Orang-orang di luar sana. Maka terjadi di dalam kehidupannya. Saudara. Kenapa kita kok gak percaya kepada Tuhan Allah yang mengatakan bahwa engkau sudah mati di dalam dosa, dan logika Allah mengatakan engkau sudah disehatkan oleh Tuhan. Dan engkau tidak mempunyai sedikit pun sakit hati, patah hati, ataupun dendam, dan sebagainya. Sudah dicabut dari hidup kita oleh Tuhan. Logika ilahi, yakin, percaya. Mungkin saat ini saudara masih merasa saya sakit hati Pak Pendeta. Tapi coba saudara berjalan bersama Yesus. Saya melupakan. Ada banyak orang yang disakitin oleh suaminya. Saudara, dia tidak bisa ngampuni. Oh, malah dia mendapatkan sakit yang lebih berat. Bukan secara rohani saja dia sakit, tetapi secara jasmani pun dia menderita sakit. Tetapi coba kita pakai logika Allah. Kita mengampuni, kita mendoakan orang yang menyakiti kita. Dan itu lebih bagus. Itu lebih dahsyat. Dan itulah logika Allah. Logika yang ketiga, saudara, ya. Mutiara yang ketiga, saudara.
yang saya bisa bagikan. Saya akan bacakan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, surat Ibrani ini mengatakan bahwa kalau kita sudah mati di dalam Kristus, itu tidak ada kematian lagi. Allah mengatakan bahwa kematian sudah tidak ada lagi. Yang ada di dalam Tuhan adalah kekekalan. Itu berarti bahwa kematian itu adalah merupakan suatu teror yang dilakukan oleh kuasa-kuasa dunia. Baik itu orang-orang pintar mengatakan seperti demikian, baik itu orang-orang perdukunan, baik itu kuasa-kuasa kegelapan, itu meneror setiap manusia untuk percaya dengan logika duniawi bahwa kematian itu yang mengerikan bagi mereka. Tetapi kembali lagi kepada logika ilahi, bahwa kita sudah mati di dalam Kristus. Dan tidak ada kematian kecuali kematian daging. Tetapi kematian rohani, kita sudah menuju kekekalan. Kekekalan yang bagaimana? Yang kekal abadi selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saya katakan batasan kita selama-lamanya sampai berjumpa dengan Yesus. Dan itu berlanjut sampai kekekalan, saudara. Luar biasa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kekekalan itu menjadi berkat untuk kita secara pribadi. Saya bersyukur ayat-ayat ini menguatkan saya. Saya berpikir, Tuhan, selama ini logika saya mungkin lemah. Saya tidak mengerti rencana Tuhan. Ternyata rencana Tuhan itu dahsyat. Rencana ilahi itu dahsyat kepada kita. Kita disehatkan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita tidak ada sakit lagi. Baik secara tubuh maupun secara roh kita tidak sakit lagi. Dan kita tidak mati lagi. Karena kita sudah mati di dalam Kristus. Dan Kristus membawa kepada kita kepada kekekalan abadi. Kesempatan saat ini, mari saudara yang Tuhan kasih, kita pahami, kita mengerti akan rencana Allah. Rencana Tuhan, rencana yang Allah berikan. Mari kita bersama-sama membangun logika ilahi. Kita akan diberkati dan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kapan? Hari ini, esok, dan hari yang akan datang. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Tuhan, tanamkan logika ilahi agar kami boleh terkoneksi oleh ilahi. Kita terarah oleh ilahi supaya kita boleh terang benderang rencana Allah, kekekalan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Bagian bagi hidup jemaat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di sana. Mereka memakai logika ilahi dan mereka diberkati Allah. Saat ini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.